Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Mukhlis Ansori. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang alat optik, yaitu mata. Mata adalah salah satu alat optik yang ini diciptakan oleh Tuhan untuk kita semua, dan ini merupakan desain yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menikmati indahnya alam, menikmati indahnya suasana dengan kedua mata kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana proses pembentukan bayangan oleh mata sehingga kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Mari kita mulai pembahasan kita, yaitu tentang mata. Yang pertama, kita mulai dari bagian-bagian dari mata. Bagian mata yang paling luar ini adalah kornea, yang ini berfungsi untuk meneruskan cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Kemudian selanjutnya bagian mata yaitu iris. Iris ini merupakan selaput yang berwarna hitam, biru atau coklat yang kemudian difungsikan untuk membuka atau menyempitkan pupil sebagai tempat untuk jalur masuknya cahaya. Itu adalah iris. Yang untuk berikutnya yaitu pupil. Pupil ini adalah lubang kecil yang berada di mata. Fungsinya adalah untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata, sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata sesuai dengan kebutuhan sehingga terbentuk bayangan yang optimal, tidak silau dan tidak terlalu redup. Kemudian yang berikutnya, bagian mata yang utama adalah lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk membentuk bayangan yang kemudian memfokuskannya ke retina. Lensa mata dapat menebal dan memipih sedemikian rupa sehingga bayangan dari benda itu selalu jatuh pada retina. Kemudian selanjutnya ini adalah retina. Retina merupakan tempat pembentukan bayangan benda, atau ini mirip dengan layar tempat bayangan itu jatuh. Kemudian bayangan itu akan diterima oleh bintik kuning, diteruskan oleh saraf optik ke otak. Jadi komponen selanjutnya atau bagian mata selanjutnya itu adalah saraf optik. Ini yang menghubungkan mata atau retina ke otak, sehingga di otak nanti akan diproses dan jadilah apa yang kita lihat di depan kita ini, yaitu lingkungan di sekitar kita, pemandangan atau objek-objek yang lainnya. Nah, selanjutnya proses pembentukan bayangan pada mata secara skematik dapat dibuat seperti ini. Misalkan ada bola mata, kemudian ada benda di depan mata, kemudian benda tersebut terkena cahaya, dan cahaya itu akan dipantulkan menuju ke mata, kemudian melewati lensa mata, kemudian terbentuklah bayangan di retina. Nah, ini bayangan yang ada di retina. Sifat dari bayangan yang dihasilkan oleh lensa mata itu adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, itu adalah proses pembentukan bayangan pada mata. Nah, selanjutnya, mata yang normal itu bisa membentuk bayangan di retina sehingga bisa ditangkap dengan jelas oleh retina, dibawa ke otak, kemudian diterjemahkan dan termasuk nanti diproses dibalik. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa mata itu nyata, terbalik, diperkecil. Tapi yang kita lihat objek tidak terbalik karena sudah diterjemahkan atau diproses di otak sehingga apa yang kita lihat tidak terbalik.
Akan tetapi bagaimana kalau misalkan ada mata yang mengalami masalah, yaitu cacat mata. Nah, ini akan kita bahas, yaitu tentang cacat mata dan kacamata. Kacamata nanti sebagai solusi untuk mengatasi cacat mata. Nah, cacat mata yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada dua macam, yaitu rabun jauh dan rabun dekat. Kita mulai dulu dari rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi berarti ini penderita tidak dapat melihat benda yang jauh secara jelas. Jadi benda akan terlihat kabur. Ini adalah gambaran ketika mata dalam kondisi normal, titik jauhnya yaitu tak hingga, sehingga bayangan benda tetap jatuh di retina. Kemudian ketika seseorang mengalami miopi, maka titik jauh penderita semakin dekat, itu kurang dari tak hingga. Jadi ya semakin terbatas titik jauhnya, sehingga benda-benda yang melewati titik jauh itu akan tampak tidak jelas. Nah, contohnya ini, ketika ada benda yang melebihi titik jauh penderita, maka bayangan benda itu tidak bisa jatuh ke retina, tetapi jatuh berada di depan retina. Kemudian ini bayangan karena jatuh di depan retina, maka akan tampak kabur atau tidak jelas. Kalau bendanya berada tidak melebihi titik jauhnya penderita, maka masih bisa dilihat dengan jelas. Untuk mengatasi masalah rabun jauh, maka nanti dibantu dengan kacamata berlensa negatif atau cekung. Nah, bagaimana caranya sehingga bisa teratasi masalah rabun jauh ini? Mari kita lanjutkan pembahasannya pada penerapan kacamata untuk penderita rabun jauh. Pada penderita rabun jauh, ketika objek berada lebih jauh dari titik jauh penderita, maka bayangan akan jatuh di depan retina. Oleh karena itu perlu kacamata berlensa negatif agar bayangan itu nanti jatuhnya tepat di retina. Jadi seperti ini contoh gambarnya. Tidak ada benda yang letaknya melebihi titik jauh penderita, kemudian diberi kacamata negatif, maka kacamata negatif tersebut akan menghasilkan bayangan untuk benda yang jauh tak hingga akan jatuh di titik jauh penderita rabun jauh atau miopi. Yang dalam gambar itu SI dinotasikan sama dengan minus TJM. TJM itu titik jauh miopi. Kenapa kok minus? Karena bayangan yang dihasilkan oleh lensa kacamata itu maya. Kemudian bendanya kita ambil benda yang paling jauh, yaitu di tak hingga. Jadi SO atau jarak objek ke lensa mata atau lensa kacamata itu adalah tak hingga. Kemudian maka sinar itu akan diperlebar sebelum masuk ke lensa mata. Kemudian setelah melewati lensa mata, maka cahaya akan jatuh tepat di retina, sehingga bayangan benda itu pas di retina dan dapat terlihat dengan jelas. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung kekuatan lensa dari kacamata? Kita menggunakan persamaan P sama dengan 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. P itu adalah kekuatan lensa. Kemudian karena bendanya kita ambil yang jauh tak hingga, maka SO itu adalah jauh tak hingga. Kemudian SI nya, bayangan yang dihasilkan oleh kacamata itu maksimal jauhnya di TJM, titik jauh miopi. Kenapa minus? Tadi karena bayangan dihasilkan oleh bayangan maya. Nah, sehingga P
karena 1 dibagi tak hingga itu mendekati 0 menuju ke 0. Kalau 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, sehingga untuk P itu sama dengan min seper djm. Dengan P adalah kekuatan lensa, kemudian F itu adalah fokus lensa, satuannya meter, titik jauh miopi itu satuannya meter. Nah, itu adalah penggunaan kacamata untuk mengatasi masalah rabun jauh. Nah, yang kedua yaitu hipermetropi atau rabun dekat. Rabun dekat terjadi karena penderita tidak dapat melihat benda yang dekat itu dengan jelas, atau dengan kata lain, titik dekat penderita itu semakin menjauh. Ini gambaran ketika normal. Titik dekat normal itu adalah 25 cm. Kemudian ketika seseorang mengalami hipermetropi, maka titik dekatnya menjauh atau melebihi 25 cm. Sehingga ketika seorang tersebut yang mengalami hipermetropi membaca buku atau membaca tulisan pada jarak baca 25 cm menjadi tidak jelas, sehingga bukunya harus dijauhkan sejauh titik dekat hipermetropinya. Nah, ini ketika seorang yang mengalami hipermetropi, titik dekatnya bergeser semakin menjauhi mata atau lebih dari 25 cm. Nah, sehingga ketika benda atau buku atau tulisan yang berada di titik dekat itu bayangannya akan terbentuk di belakang retina. Nah, belakang retina bayangannya, sehingga yang diamati seorang tersebut yang menderita itu akan tampak objeknya menjadi kabur. Nah, tetapi kalau bendanya diletakkan di lebih dari 25 atau lebih dari titik dekat hipermetropinya, maka bayangan akan jatuh di retina. Untuk mengatasi masalah rabun dekat, maka penderita dibantu dengan kacamata berlensa cembung atau kacamata positif. Nah, bagaimana rangkaiannya atau bagaimana prosedurnya sehingga masalah hipermetropi dapat teratasi, kita akan bahas berikutnya. Ini adalah gambaran ketika seseorang mengalami hipermetropi, objek yang berada di titik dekat normal itu menjadi jatuh di belakang retina bayangannya. Kemudian dibantu dengan kacamata berlensa positif. Benda diletakkan di titik dekat normal atau titik baca normal, jarak baca normal, sehingga terbentuk bayangan oleh kacamata itu jatuhnya di titik dekat ketika menderita hipermetropi. Jadi bayangan yang dihasilkan oleh kacamata itu berupa bayangan maya tegak diperkecil yang letaknya di titik dekat yang baru. Nah, bagaimana dengan kekuatan lensa? Kita menggunakan persamaan yang sama dengan ketika menghitung kekuatan lensa saat selabun jauh. Jadi P sama dengan 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. Dengan SO itu adalah titik dekat normal, SI-nya adalah min titik dekat hipermetropi, minus karena bayangan yang dihasilkan oleh kacamata itu adalah bayangan maya. Nah, titik dekat normal itu adalah 25 cm atau 0,25 meter, kita ubah ke meter, maka 1/0,25 itu adalah 4, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan 1/F sama dengan P sama dengan 4 min 1/TDH, dengan P
P itu adalah kekuatan lensa dari kacamata, F adalah fokus lensa kacamata, kemudian TDH itu adalah titik dekat mata hipermetropi, satuannya meter. Nah, demikianlah pembahasan kita atau diskusi kita pada kesempatan kali ini tentang alat optik, yaitu mata dan cacat mata serta cara mengatasinya menggunakan kacamata. Semoga ada manfaatnya dan semangat belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.